Iya, Assalamualaikum, silakan Bu. Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nur Laila Pohan. Iya, Bu. Bagaimana Bu? Belum ngantuk? Sudah mulai, Bu. Oh, sudah mulai. Berarti bisa kita mulai Bu ya, biar lekas tidur. Iya, Bu. Oke. Bu, Iya, Bu. coba sebutkan teori belajar yang melandasi penyusunan modul ajar Ibu sesuai dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar. Teori belajar itu kan bukan ada 4. Nah, yang pertama teori behaviorisme, kedua teori kognitivisme, yang ketiga teori humanistik, dan yang keempat teori kon konstruktivisme. Silakan Ibu jelaskan keempat teori tersebut. Yang pertama tadi teori behaviorisme merupakan teori belajar yang seperti mana ya, mengutamakan tingkah laku siswa. Istilahnya Bu, di dalam teori ini kita mengamati dan menilai siswa itu melalui tingkah lakunya. Apakah anak itu tingkahnya baik atau mau main-main atau kayak mana gitu Bu. Kemudian teori kognitivisme merupakan teori belajar yang lebih mengutamakan pemahaman. Contohnya, apakah siswa telah paham dalam belajar atau belum. Jadi teori kognitivisme ini lebih mengutamakan pemahaman anak dalam belajar. Nah, kemudian yang ketiga tadi humanistik. Nah, seperti artinya humanistik itu memanusiakan manusia. Maksudnya Bu, gimana? Seorang siswa itu tidak tahu menjadi tahu. Nah, contohnya dalam pembelajaran apa yang belum diketahui siswa, setelah kita ajari, siswa tadi menjadi tahu. Nah, kemudian yang keempat, yang keempat ini kali, teori konstruktivisme, yaitu merupakan teori belajar sama dengan tadi behaviorisme, mengutamakan pengetahuan anak, tetapi lebih dominan pada minat dan motivasi siswa. Seperti itu, Bu. Nah, baik. Coba sebutkan 2 saja komponen modul ajar yang Ibu buat. Yang mana? Komponen itu TP atau tujuan pembelajaran. Kalau tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran itu bukan komponen, Bu, tapi pengembangan pembelajaran. Tapi yang termasuk komponen itu komponen itu ada juga tujuan. Iya. Ada materi ajar. Ada metode. Ada media. Ada LKPD. Mana yang Ibu ingat di antara beberapa poin tersebut? Yang saya ingat Bu, contohnya seperti media pembelajaran. Media pembelajaran itu bisa menggunakan video atau menggunakan kartu kata gitu Bu. Kemudian yang kedua media, baru LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, di dalam lembar kerja peserta didik kita dapat menilai siswa gitu Bu. Nah, dapat menilai siswa. Kapan Ibu menilai siswa? Biasanya Bu, penilaian ini kadang saya lakukan di awal pembelajaran Bu. Atau pada akhir pembelajaran. Kalau yang di awal pembelajaran apa namanya? Itu penilaian asesmen diagnostik Bu. Ya, kalau di akhir pembelajaran? Itu asesmen sumatif Bu. Sumatif. Kalau formatif kapan Bu dilakukan? Kalau formatif itu seperti ujian Bu. Nah, dilakukan ketika ujian Bu.
Nggak kebalik, Bu. Yang hujan itu nggak sumatif, Bu. Iya Bu, iya sumatif yang ujian ya Ya, Bu. coba nanti dicek lagi, Bu, ya. Iya Bu ya. Ibu, ini di kelas berapa? Di kelas 3 Bu. Fase B. Iya Bu. Nah, untuk fase B pada materi yang Ibu bawakan, coba berikan satu contoh penilaian yang berorientasi HOTS. Contohnya seperti bukan, saya mengangkat materi peristiwa kerasulan Nabi Muhammad. Nah, jadi saya buat soalnya seperti ini Bu. Ketika Nabi Muhammad SAW ingin atau Nabi Muhammad itu melakukan tafakur atau uzlah untuk mencari jalan keluar tentang tingkah atau perbuatan bangsa kafir Quraisy yang pada saat itu banyak yang menyeleweng dari norma-norma agama. Jadi soalnya di manakah Nabi Muhammad bertafakur seperti itu, Bu? Di manakah Nabi Muhammad bertafakur? Mm-mm. Oke, Ibu sudah merancang penelitian tindakan kelas kan? Sudah, Bu. Nah, apa judul yang Ibu angkat? Judulnya peningkatan hasil belajar siswa melalui video pembelajaran di Min 4 Tapanuli Tengah. Video pembelajaran. Mengapa Ibu mengambil judul tersebut? Karena menurut saya ya Bu ya, pembelajaran SK ini merupakan pembelajaran kalau anak-anak agak susah istilahnya dalam menangkap materi kalau hanya disampaikan dengan metode ceramah saja, Bu. Jadi dengan adanya metode video tadi, anak-anak banyak yang tertarik untuk mengikuti pembelajaran SKI. Metode penelitian yang Ibu gunakan apa, Bu? Metodenya kuantitatif, Bu. Kuantitatif. Instrumennya? Instrumennya yang pertama observasi, yang kedua tes Hmm. tertulis, Bu. Observasi dan tes tertulis. Dalam tes tertulis, siapakah Bu yang melakukan tes? Yang melakukan tes siswa, Bu. Tesnya apa saja? Seperti pertanyaan yang diberikan untuk mengetahui anak apakah anak tadi bisa atau tertarik dalam mengikuti pembelajaran seperti video tadi, Bu. Maksud saya pilihan ganda atau IC untuk Pilihan ganda, tesnya? Bu. Pilihan ganda, Bu. Semuanya pilihan ganda. Rencananya ya, Bu. Rencananya iya. Ya, Nah, Bu, ya Bu. kalau dilihat dari PTK yang Ibu buatkan, nanti kan di situ Ibu melakukan penelitian kan? Iya, Bu. Teori apa yang Ibu gunakan dalam PTK tersebut? Maksudnya, Bu, teori dari pembelajaran tadi, Bu? Kan ada judul kan? Iya, Bu. Ada bab 1 kan? Iya, Bu. Pendahuluan. Iya, Nah, Bu. bab 2 kan kajian teori. Teori apa yang Ibu Hmm, gunakan? teori Kajian teori yang Ibu gunakan apa? video pembelajaran, Bu. Cuma itu. Kemudian konsep teori apa satu lagi semalam? Hasil belajar, Bu. Hasil belajar. Terus video pembelajaran. Bu, Hmm? yang membuat video pembelajaran siapa? Oh, yang membuatnya apa ya kali namanya? C C Rosley C Rosley pengertiannya kan C Rosley dengan siapa semalam ya? C Rosley dengan lupa, tapi ada juga yang namanya A titik Nasution kayak gitu, Bu.
Lupa saya nama Yang panjangnya, saya Bu. tanyakan, Ibu kan membuat video pembelajaran. Heeh. Yang membuat video pembelajaran siapa? Oh, saya, Bu. Nah, itu dia. Coba Hmm. jelaskan bagaimana cara Ibu membuat video pembelajaran. Video pembelajaran itu, Bu, saya ambil dari YouTube. Nah, kemudian saya pilih yang mana yang sesuai untuk anak MI gitu, Bu. Sesuai anak MI, berarti banyak menggunakan videonya animasi gitu, Bu. Tapi kemarin dijelaskan sama Bu Magdalena tidak boleh mencomot video pembelajaran dari YouTube, Bu. Tidak ada Ibu modifikasi video pembelajaran dari YouTube yang Ibu gunakan? Rencananya mau dimotivasi, Bu, ditambahin nanti dengan menggunakan gambar-gambar lain. Berarti videonya belum Ibu unggah? Sudah, Bu, tapi kalau nanti ya kan ditambahin lagi nanti kalau memang ada yang kurang gitu, Bu. Nah, ini kan Ibu menggunakan video pembelajaran. Sebelum Ibu mengajar dengan menggunakan video pembelajaran, biasanya Ibu dalam mengajar pakai media apa? Menggunakan media ceramah dulu, Bu. Media, Bu. Media itu kan beda dengan Oh iya, metode. Bu. Medianya, Bu, menggunakan buku, Bu. Buku siswa terlebih dahulu. Hanya buku saja kah? Biasanya, Ya, Bu. Iya. tidak ada LKS atau apa itu, enggak? LKS kalau kami di kelas 3M ini, Bu, belum ada, Bu. Masih lembar kerja siswa itu masih di dalam buku gitu. Oh, berarti belum ada kayak LKPD, kayak bentuknya itu untuk bidang studi tertentu itu enggak ada. Belum, Bu. Belum ada. Nah, Bu, sebelum Ibu mengajar pada materi inti, Hmm. apa yang Bu lakukan agar siswa fokus mengikuti materi tersebut? Biasanya, Bu, apa namanya bahasa Inggrisnya? Ice breaking. Breaking ice atau ice Coba breaking. berikan contoh. Contohnya seperti bernyanyi dulu, Bu. Hmm. Bersolawat. Nyanyi solawat. Itu setiap mau mengajar Ibu lakukan ice breaking tersebut? Kadang-kadang, Bu, karena kami sebelum pembelajaran kadang harus baca Al-Quran dulu gitu, Bu. Nah, jadi contohnya minggu ini kita ice breaking di awal atau kadang-kadang baca ayat dulu gitu, Bu. Nah, materi yang Ibu gunakan dalam PTK, kalau dihubungkan dalam kehidupan nyata yang berorientasi pada moderasi beragama, contohnya seperti apa, Bu? Tentunya, Bu, saling menghargai gitu, Bu. Saling Ya, menghargai dan mengapa? saling menghargai dan menghormati, Bu. Ya, mengapa itu Ibu gunakan sebagai contoh? Karena Alasannya apa? alasannya seperti ini, bukan? Saya kan materinya peristiwa kerasulan Nabi Muhammad. Di situ kan, bukan? Tentu kita ada peringatan nuzul Quran gitu loh, Bu. Nah, jadi biasanya di daerah saya tempat tinggal ini, setiap nuzul Quran selalu diadakan acara gitu. Jadi di dalam moderasi beragama, untuk mendukung itu perlu saling harga dan menghormati Antar umat beragama. di tempat tinggal Ibu
ada agama apa saja? Ada agama Islam dan ada agama Kristen, Bu. Cuma 2 agama yang, apa ya istilahnya, ada di situ. Hindunya tidak ada? Tidak ada, Bu. Kalaupun ada jauh, Bu. Hmm? Kalaupun ada jauh. Oh, ya. Baik, saya kira cukup dari saya. Silakan Ibu Magdalena untuk dilanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk perangkat pembelajaran, ada tujuan pembelajaran. Bagaimana teknik Ibu merumuskan tujuan pembelajaran dari CP yang sudah Ibu tentukan? Silakan. Tujuan pembelajaran itu saya ambil atau diturunkan dari CP gitu, Bu. Nah, Iya, kemudian, bagaimana ya, caranya kemudian merumus? saya turunkan menjadi materi-materi gitu, Bu. Iya, bagaimana cara menurunkan dari TP-nya itu, dari CP-nya itu, Bu? Kan ada 3 teknik. Ya, langsung dari apa namanya, Bu? Lintas elemennya namanya itu. Yang mengambil langsung dari CP gitu, Bu. Itu berarti teknik 1 mengambil langsung dari CP. Hmm. Boleh yang teknik 2. Yang Ibu gunakan yang mana gitu? Ya, ingat namanya, Bu. Cuma yang teknik kedua gitu, Bu. Tipe Teknik 1.1. kedua. Iya. Nah, teknik kedua ada kedalaman dan ada Oh keluasan. ya, iya, Bu. Ada kedalaman dan ada keluasan. Ya, sesuai dengan CP Ibu, berapa CP banyak ini yang ruang lingkup materinya, keluasannya dan kedalamannya? Silakan. mana itu sekarang ya? Bayangkan. CP 1, 2. Contohkan saja enggak, Bu? Ingat saya berapa banyak, Bu? CP-nya, Bu. Kalau semalam kan bukan sesuai dengan modul ajar kan saya angkat peristiwa kerasulan Nabi Muhammad. TP-nya ada 2 semalam, Bu. Pertama, memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad. Dan yang kedua, menyebutkan. Menyebutkannya. Iya, menyebutkan wahyu pertama dan wahyu kedua yang turun. Dua. Iya, Bu. Itu kata kerjanya bukan menyebutkan itu kali, Bu. Menganalisis. Ibu kan sudah fase D ya? Fase B, Bu. Oh, fase B. Iya. Fase B, peristiwa kerasulan, Iya, Bu. memahami. Memahami dan menyebutkan. Oke, baik. Model pembelajaran apa yang Ibu gunakan? Model pembelajaran itu apa bahasa Inggrisnya? Real apa ya? Realitol. Apa bahasanya? Membaca secara nyaring itu, Bu. Realitlong gitu. Kok membaca? Tapi Quran hadis. SK, Ibu. Apa namanya lupa aku. Oke, dari yang ini yang mana yang Ibu pahami? Problem based learning, project based learning, contextual learning, inquiry atau discovery? Silakan Ibu jelaskan salah satunya. Problem based learning, Bu. Silakan Ibu jelaskan. Problem based learning, pembelajaran yang dimulai dari permasalahan. Ya, silakan Ibu jelaskan langkah-langkahnya, Bu. Langkah-langkahnya yang pertama, mengetahui masalah dalam pembelajaran tersebut. Kemudian setelah mengetahui, maka kita cari
jalan pemecahannya gitu, Bu. Itu bukan mengetahui masalah dalam pembelajaran, Bu. Pembelajarannya diawali dengan mengemukakan masalah yang harus dipecahkan oleh peserta didik. Oh iya, iya. Bagaimana cara mereka menyelesaikan masalahnya? Bagaimana teknisnya? Tekniknya yang pertama dengan memberikan contohnya materi pembelajaran itu yang nanti siswanya mencari solusinya gitu, Bu. Iya, gimana? Mencari solusinya itu gimana? Nanti siswa bisa melakukan kerja kelompok seperti itu, Bu. Kerja kelompok. Iya. Atau Berarti setelah itu ibu harus membagi, misalnya. membagi siswa menjadi beberapa kelompok, kemudian Terus memberikan tugas yang harus diselesaikan peserta didik. tugasnya tadi udah, Bu, di depan. Masalah itulah tugasnya, mencari solusi Iya. terhadap masalahnya. Coba ibu masukkan dulu. Kalau seperti itu, kira-kira apalah masalah yang mau dipecahkan siswa? Kalau menggunakan problem based learning. Contohnya, kalau dalam pembelajaran ini. Siswa mencari langkah-langkah Khadijah gitu, Bu. Bagaimana? Mencari langkah-langkah Iya, bagaimana cara-cara Khadijah menenangkan Nabi Muhammad ketika pulang dari Gua Hira. cari langkah-langkah. Itu ya, Bu. Tadi kan eh, pendalaman kedalamannya itu, Bu, adalah memahami karena dia fase B. Oh iya, iya. Tidak bisa mencari ya, Bu ya. Ya, itu ada hubungannya, Bu, gitu. Ada hubungannya dengan itu. Baik, saya beralih ke yang lain. Bagaimana Ibu menyusun materi ajarnya, Bu, dengan menggunakan materi faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif? Silakan. Silakan, Bu. Gimana, Bu? Konseptual itu yang sesuai konsep gitu ya, Bu ya. Ya, Ibu jelaskan aja di LK5 itu tugas kita. Apa konseptualnya itu, Bu? Konseptualnya itu, Bu, ayat yang turun pertama sekali. Oh, ayat yang pertama turun surah Al-Alaq, Bu. Iya, Hmm. faktualnya Faktanya ketika Nabi Muhammad sedang berada di Gua Hira, malaikat Jibril datang membawa wahyu pertama. iya, itu apa itu, Bu? Nama-nama yang terkait dengan peristiwa turunnya ayat peristiwa misi dan Hmm. strategi dakwah Rasulullah misalnya, atau ketika Rasulullah diangkat menjadi Rasul misalnya. Nama-nama itulah faktual. Prosedural, Prosedurnya turunnya wahyu. Cara turunnya turun. wahyu itu kan, bukan? Nah, dibawa Ya, oleh malaikat Jibril. Pada saat itu, malaikat Jibril menyuruh Nabi Muhammad untuk oke. membacakannya. Baik, berikutnya metakognis.
Kok metakognitifnya? Metakognitif. Metakognitif. Nilai yang terkandung dalam Oh. peristiwa tersebut, Bu. Nilai yang terkandung dalam peristiwa tersebut, Bu. Nilai yang pertama itu jujur. Nabi Muhammad berkata jujur ketika malaikat Jibril menyuruhnya untuk membaca. Nabi Muhammad itu berkata jujur kalau dia tidak bisa membaca. Jadi Oke, nilai berikutnya lah, Bu. uh-uh, Untuk modul P5, P2RA, uh-uh. tema apa yang Ibu angkat? Tema Proyeknya? proyeknya hidup berkelanjutan, Bu. Ya, apa itu, Bu? Profil apa yang Ibu ingin capai dari situ? Hidup berkelanjutan. Kreatif, Bu. Hah? Profil Pancasila yang kreatif. Kreatif. Nah, kemudian Hidup berkelanjutan proyeknya apa, Bu? contohnya, Bu, kami atau yang saya gunakan itu seperti membuat kerajinan dari barang-barang yang sudah bekas gitu, Bu. Oke. Untuk P2RA-nya? Keteladanan, Bu. Teladanan. Terus? Keteladanan tidak ya. Aduh, satu keteladanan, satu lagi. Keteladanan. Oke, lewat ya, Bu. Iya, satu lagi. Baik, terakhir, Bu. Tolong Ibu bacakan surat Al-Alaq tadi dengan baik dan benar. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Allazi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Baik, tuliskan, Bu, ayat kelima lah. Allamal insana. Allamal insana ma lam. Ini, Bu. Ke atas, Bu, ke atas. Duh, Ibu pakai blur ya. Ke belakang. Kalau ke depan, nggak nampak, Bu. Karena Ibu blur itu apanya. Ya sudah saya matikan dulu. Coba Ibu kembalikan dulu. Maksudnya Itu ke atas. Nah, di depan lagi, Bu. Depan lagi. Nggak nampak nih, Bu. Ibu blur apa dulu? Stop videonya dengan blur virtual itu, Bu. Ibu klik dulu lagi. baru, Bu. Kan ada Ini. di situ. Oh, gini, Bu. Nah, Hmm. alamal insana ma lam ya'lam. Oke. Ya, tolong Bu, tadi diangkat dulu. Oke, saya kira cukup sekian, Bu. Terima kasih
Nah, Terima kasih ya Bu. tolong ditingkatkan hal-hal yang masih menjadi kekurangan Ibu. Nah, terima kasih. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pinta jus sama anak saya. Saya pinjam. Anak saya kan ada jus sama yang di Udah Pak sekolah. Jul. Udah. Siap-siap. Pak Hendra. Pak Hendra, siap-siap. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pak Hendra, rekamannya udah Pak Hendra. Yang nyerian aku Bu. Pak Hendra, rekamannya udah. Masih lelah. Direkod ya. Laila, Bah. Ya. Apa? Tunggu Pak. Tambah baris Laila keluar dari Tangan Pak Hendra. Bismillah. Yuk. Pak Hendra, rekamannya udah.